Pertanyaan pertama yang paling banyak ditanyakan adalah, apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Pembahasan ini terkait banyaknya pertanyaan dan komentar pada YouTube saya yang menanyakan, apakah saya bisa ikut PPG dalam jabatan tahun 2022? Apakah saya memenuhi syarat? Apakah ini adalah untuk teman-teman yang sudah lulus pretest? Ataukah untuk kami yang memang belum lulus pretest atau belum pernah ikut pretest sama sekali? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan coba jawab langsung dari situs resmi ppgkemdikbud.go.id-nya ya. Sebenarnya di sini teman-teman Kemdikbud telah membuat atau merilis yang namanya FAQ-nya ya. FAQ-nya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan terkait seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini akan coba saya paparkan dan saya jelaskan mengenai pertanyaan yang paling banyak ditanya. Pertanyaan pertama yang paling banyak ditanyakan adalah, apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, kalau merujuk di sini gitu dijawab bahwa honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini sebenarnya berita buruk bagi teman-teman honorer, di mana yang dimaksud honorer sekolah ini adalah ketika teman-teman login ke SIM PKB masing-masing. Nah, di sini nanti akan terdapat yang namanya jenis kepegawaian ya. Jenis kepegawaian adalah guru honor sekolah. Jadi kalau merujuk kepada jawaban yang diberikan oleh teman-teman Kemdikbud bahwa honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Berarti seharusnya teman-teman yang memiliki jenis kepegawaian guru honorer bukan sasaran peserta. Berarti tidak dapat mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah, apakah seleksi administrasi ini digunakan bagi teman-teman yang sudah lulus pretest tahun 2017 atau 2019? Atau bagi kami guru yang belum pernah ikut pretest atau belum lulus pretest. Nah, kalau saya baca di sini di poin ini, setelah lulus seleksi administrasi apa langkah selanjutnya? Di sini dijelaskan bahwa bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, maka menunggu informasi berikutnya yaitu pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Nah, merujuk kepada ini, berarti kita simpulkan bahwa seleksi administrasi ini adalah tahapan bagi calon peserta yang menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk mengikuti seleksi administrasi. Jika sudah disetujui, maka nanti akan mengikuti yang namanya seleksi akademik atau kita kenal dengan pretest sebelumnya ya. Ini menggunakan pretest UKG ketika itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah PPG dalam jabatan tahun 2022 juga bisa diikuti oleh guru-guru di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama? Jawabannya adalah tidak. Guru di bawah naungan Kemenak mengikuti PPG yang diselenggarakan sendiri oleh teman-teman dari Kemenak. Pertanyaan berikutnya, mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Jawabannya adalah bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, yang dimaksud dengan poin ini adalah ketika teman-teman mengakses situs pendaftaran PPG, di sini harusnya nanti ada informasi notifikasi terkait yang namanya seleksi administrasi. Nah, jika teman-teman tidak memiliki ini, berarti jawabannya adalah teman-teman bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Pertanyaan berikutnya, saya telah lulus seleksi akademik tahun 2019. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG tahun 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, untuk kasus ini, ketika Anda lulus seleksi akademik tahun 2019, namun tidak lulus seleksi administrasi tahun 2021, maka Anda harus mengikuti proses pendaftaran kembali dan seleksi kembali. Jadi ini untuk teman-teman yang sempat lulus ketika itu di tahun 2019, tetapi secara administrasi belum lulus ya, atau tidak disetujui. Nah, ini melakukan pendaftaran lagi, berarti seleksi administrasi lagi dan seleksi akademik kembali. Nah, ini agak berbeda dengan kasus berikutnya.
Saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun kemarin. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, jawabannya adalah bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun kemarin, tidak perlu mengikuti seleksi akademik tahun 2022 lagi. Silakan memantau informasi selanjutnya melalui halaman resmi dan akun SIM PKB masing-masing. Kemudian terkait pertanyaan berikutnya, prodi di ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi PPG apa? Nah, ini maksudnya adalah ini dihubungkan dengan yang namanya linearitas. Misalnya saya ketika memiliki sarjana pendidikan, misalnya saya adalah seorang sarjana komputer dengan pendidikan latar belakang teknik informatika. Nah, di teknik informatika saya bisa mengambil atau mengampu mapel bidang studi PPG-nya apa yang saya harus ambil. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah ketentuan mengenai linearitas dimuat pada lampiran 2 Surat Edaran tentang Seleksi Administrasi PPG dalam Jabatan tahun 2022. Nah, ini bisa teman-teman lihat di lampiran 2 ya. Di sini teman-teman silakan download lampirannya. Ini adalah lampirannya. Di lampiran kedua itu ada yang namanya linearitas kualifikasi pendidikan. Jadi teman-teman silakan cari di sini. Kemudian terkait pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kapan PPG dalam jabatan akan dimulai, bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG, kemudian syarat-syaratnya apa saja, teman-teman silakan baca di surat edaran yang dirilis pada tanggal 4 Februari 2022 kemarin, gitu ya. Jadi ini adalah sekedar pertanyaan yang mungkin bisa memberikan jawaban kepada teman-teman terkait apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Salam satu data.